Saudara-saudari yang terkasih, di hari Natal ini kita berkumpul dan bersekutu dalam nama Tuhan, mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia. Di hari yang bersukacita ini, kami para pelayan gereja mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut juru selamat kita. Sebagai tanda sukacita kita di hari Natal ini, mari kita bersalaman di dalam kasih dan damai Tuhan. Mari kita ucapkan selamat Natal kepada saudara seiman sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 57. Ya. Silakan. Hari Natal juru selamat dunia, Tuhan datang dari surga yang kudus, menebus umatnya. Kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia, manusia yang percaya berkenan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorai dan bermazmurlah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Marilah kita menyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa, dari kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam hukum Taurat mulai dari pertama sampai ke 10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu, sebab sering sekali kami tidak hidup mengikuti Engkau, tidak menuruti perintah-Mu, peraturan-Mu dan ketetapan-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Roh zaman ini lebih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika datang kesusahan dan penderitaan, kami tidak kuat, putus asa, dan tidak percaya akan kekuatan-Mu. Karena itu, sertailah kami Tuhan, terlebih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kalaupun kesusahan dan penderitaan ini terjadi, Engkaulah yang menyertai dan menyelamatkan kami. Perbaharuilah spiritualitas kami setiap hari supaya kami jauh dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kasihanilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristen, Selamat dunia, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya pasal 62, dimulai dari ayat 6 sampai 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan minum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan.
dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkannya. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai warta, besok adalah Minggu 26 Desember 2021, sekaligus pesta Natal kedua, ibadah seperti biasa. Mari kita puji Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal Amanginang. Saudara-saudara seiman, kita yang bersukacita pada perayaan Natal hari ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari Injil Lukas pasal kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya suka membayangkan Amanginang dan saudara-saudara, kalau saya bilang selamat Natal, pasti saudara akan tersenyum di balik maskermu itu. Udah 2 tahun kita pakai masker. Udah belum? Kita udah tahu, punya kesempatan untuk melatih bagaimana caranya senyum. Kalau kita senyum di depan orang banyak kan, nanti dikirain orang lagi apa ini. Tapi kalau dibalik masker, kita bisa melatih senyum kita yang paling paten. Selain itu, kita juga semakin tahu sekarang bagaimana warna dan aroma napas kita. Iya kan? Jadi luar biasa nih masker ini, membuat kita semakin mengenali diri sendiri. Nanti kalau disuruh lepas masker, kita bilang, enggak usah, saya mau pakai masker terus gitu ya. Kita udah biasa. Bukan hanya karena protokol kesehatan, tapi kita semakin merasa ini kesempatan bagi kita ya untuk mengenali diri kita sendiri. Banyak loh orang nggak tahu bagaimana cara dia berbicara, cara tersenyum, menyapa orang atau saudara-saudaranya. Saudara tahu bagaimana rasanya keterbatasan itu. Tapi kita tetap sukacita. Amin, Amanginang. Biarpun pakai masker, ada yang maskernya warna putih, ada warna hitam, ada warna pink, ada yang dari kain yang sutra, ya kan, dari itulah pokoknya matching. Jadi masker ini jadi salah satu aksesoris yang penting sampai sekarang ini. Tapi kita sadar ini mungkin pembatasan demi kebaikan kita bersama. Poinnya begini kira-kira, Amanginang, kalau orang disuruh hidup dalam keterbatasan, tentu perlu sebuah perjuangan. Orang yang biasanya memakai anggaran 50 juta 1 bulan untuk keperluanmu, nih saya kasih 50 juta 1 bulan keperluanmu. Tiba-tiba bulan depan kau hanya dikasih 50.000. Saudara tahu bagaimana rasanya dari yang sebebas seleluasanya sekarang begitu terbatas?
Berbeda dengan orang yang tiba-tiba dari miskin menjadi kaya. Tapi nggak ada orang yang tahu, membayangkan bagaimana Tuhan yang adalah Allah sekarang mau datang ke dunia di dalam keterbatasan. Dia datang ke dunia dalam limitasi. Dia yang kekal selama-lamanya, tapi dia harus terjun ke dalam sebuah kurun waktu. Dia yang adalah pencipta, dia harus datang ke dunia, ke orang-orang yang diciptakannya. Gak ada manusia yang bisa membayangkan itu. Gak ada orang yang bisa di dunia yang bisa membayangkan kesusahan kalau seseorang harus lahir dalam keterbatasan seperti itu. Di dalam kandang domba pula. Kalau rencananya keluarga itu pasti paling tidak panggillah dukun beranak. Kalau nggak ada bidan atau suster membantu proses persalinan itu. Adalah nanti anggota keluarga yang bisa membantu. Terus buat melek-melekan kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Semua rumah penginapan di Bethlehem pada waktu itu sudah penuh terisi. Tidak ada lagi ruang. Hanya ada ruang kecil yang lembab, yang gelap, yang pengap. Siapa yang mau datang ke situ? Siapa yang berharap lahir di situ? Kita aja nggak pernah kita berharap lahir di tempat seperti itu. Paling tidak di klinik kita lahir. Kalau nggak bisa di rumah sakit yang ternama, dibantu oleh dokter yang paling hebat di kota ini. Jadi kita tidak bisa, manusia tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan Allah berinisiatif. Yesus lahir dalam limitasi seperti itu. Inilah yang kita rayakan Manginang. Maka pesan Natal selalu berbicara tentang kebersahajaan, kesederhanaan. Yesus yang lahir dalam limitasi, dalam pembatasan, keterbatasan seperti itu. Dia hanya menjadi seorang manusia sama seperti kita, yang di tubuhnya hanya ada beberapa liter darah, tubuhnya hanya beberapa kilo. Punya keterbatasan seperti itu. Tapi dia datang. Siapa yang mau menjadi juru selamat seperti itu? Itulah yang telah dilakukan Tuhan. Kesederhanaan, kebersahajaan Amanginang itu menjadi pesan dari perayaan Natal ini. Janganlah perayaan Natal kita tahun ini juga, Natal demi Natal sudah kita ikuti bersama keluarga, bersama saudara-saudara, bersama teman-teman dan juga jemaat kita. Janganlah Natal ini hanya meninggalkan sampah. Janganlah Natal ini, kali ini doa kita jangan meninggalkan pernak-pernik yang akan teronggok dan tidak akan kita pakai lagi sampai nanti ketemu Natal lagi. Kita lihat hiasan-hiasan, ornamen-ornamen. Janganlah Natal ini kemudian yang paling parah meninggalkan sampah-sampah, kerikil-kerikil dalam hati kita, dalam perasaan kita. Karena tersinggung, karena marah, karena hutang. Hanya saya pesan juga jangan terlalu memaksa diri untuk merayakan Natal. Janganlah Natal ini hanya tinggal kemudian menjadi sakit hati, benci, atau sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan menjadi akar pahit. Natal selalu adalah kesederhanaan Manginang. Cobalah membayangkan kesederhanaan itu, kebersahajaan itu, dan itulah yang Tuhan bawa untuk kita pada perayaan Natal kali ini. Natal adalah kesederhanaan. Marilah kita merayakan Natal ini. Jangan kehilangan intinya hanya karena aksesoris dan kelengkapan yang telah kita siapkan. Tapi biarlah Natal meskipun dengan sederhana, dengan bersahaja, tetap dengan pembatasan, tapi kita di dalam sukacita. Itulah semangat Natal kita Amanginang, terutama tahun ini. Di situasi yang masih terus Kota Pekanbaru di level 2, sebagaimana pemberitahuan dari pemerintah kita harus tetap tenang, tetap menjaga protokol kesehatan. Dunia kita sekarang adalah dunia yang menawarkan sesuatu yang cepat berubah. Bukankah lebih enak kita membicarakan sesuatu yang trending, yang populer? Ini lahir di kandang domba, apanya yang mau diviralkan? Pikir kita, bukankah lebih baik bicara tentang sensus?
Sensus itu adalah pendataan yang dilakukan oleh kaisar pada waktu itu untuk mengetahui seberapa besar potensi di tengah-tengah kerajaannya. Dia mendata semua warga, semua masyarakat, supaya dengan itu dia bisa dengan jelas memastikan berapa nanti pajak yang bisa saya dapatkan. Bukankah itu lebih trending, lebih populer? Itu lebih viral dibicarakan orang, di mana semua orang harus kembali ke tempatnya. Tapi yang tidak bisa kita bayangkan adalah bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Allah bekerja mungkin melalui dunia ini yang terus menuju kepada keinginannya. Makanya firman Tuhan berkata, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia akan terus berjalan dan tidak akan berhenti. Tapi di dalam itu ada invisible hand. Ada tangan yang tak terlihat di mana Tuhan bekerja menggerakkan orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Sebagaimana Yusuf dan Maria di sini. Siapakah Yusuf dan Maria? Mereka dari negeri antah berantah. Mereka itu bukan siapa-siapa. Enggak diperhitungkan. Tapi mereka telah dipilih Tuhan. Untuk mewujudkan apa yang telah ditentukan Tuhan sebagai rencana keselamatan. Saya percaya Amanginang. Ada orang-orang yang kelihatannya bekerja di balik layar. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang biasa-biasa saja. Mereka bukan siapa-siapa. Tapi melalui orang itu Tuhan bisa bekerja. Ada orang-orang yang dibiarkan Tuhan bekerja seperti itu. Seperti tanda kutip mengambil keuntungan dari situasi yang terus-menerus berubah di tengah-tengah perjalanan dunia ini. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita cermati melalui perayaan Natal. Allah bisa bekerja melalui berbagai cara. Allah bisa bekerja melalui hal-hal yang tidak kita perhitungkan. Dan itulah doa kita semuanya Manginang. Supaya pekerjaan kita, usaha kita, kebersamaan kita dengan keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menuju kepada keselamatan. Oleh sebab dunia ini terus berjalan, maka kita memerlukan semacam ketenangan dan keteduhan. Inilah yang kedua saudara-saudara. Dunia kita menawarkan segala sesuatu yang cepat dan instan. Kalau kita googling sekarang, kita membuka Google, hampir semua pertanyaan bisa dijawab dalam waktu yang cepat dan singkat dan begitu banyak pilihan. Oleh karena itu, karena banyaknya tawaran dan cepatnya tawaran itu kepada kita, kita menjadi kurang sabar. Kita kurang sabar. Belum tahu kita itu benar atau tidak, kita langsung share. Kita menjadi orang yang kurang sabar mendengar, kurang sabaran terhadap perilaku anak kita, kurang sabaran terhadap pasangan kita, saudara-saudara kita, haha anggi kita. Inilah saudara-saudara, padahal Tuhan mau membatas diri. Jadi pesan yang kedua, biarlah kita memiliki soft skill seperti itu. Milikilah kesabaran. Saudara harus sabar, belajar membatas diri. Dan itu tentu memerlukan keterampilan yang khusus, di mana kita bisa belajar dari Tuhan. Dunia kita tidak akan menunggu kita, tapi apa yang bisa kita lakukan, jadilah orang yang sabar. Kesabaran, ketenangan seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kemudian dunia kita juga adalah dunia yang menawarkan segala sesuatu dengan berbagai pilihan. Jika di sini kesederhanaan menawarkan keselamatan, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan menjadi juru selamat bagi manusia itu dan yang menerima dia. Tetapi dunia ini menawarkan banyak jalan, banyak kesempatan. Akhirnya kita kekurangan kesempatan untuk berpikir secara komprehensif. Saya kira ini yang Manginang, cara berpikir warga gereja HKBP adalah komprehensif. Saya mau warga jemaat kita, semua kita sebagai anak-anak Tuhan, berpikirlah secara komprehensif. Jangan terpenggal-penggal. Berpikirlah secara utuh, secara integral. Kita melihat sekarang bagaimana kabar keselamatan ini telah disuarakan jauh sebelumnya. Kalau kita baca dalam Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11, inilah sebenarnya pemberitahuan atau nubuatan yang telah disampaikan Tuhan jauh sebelumnya. Dikatakan di sana, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Firman Tuhan, saudara-saudara, tidak akan kembali dengan sia-sia. Percayakah kita di situ? Karena itu melalui Natal ini mintalah kepada Tuhan apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Jangan minta apa yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa situasi akan terus lancar. Tidak ada hujan, tidak ada tantangan. Tapi yang Dia janjikan adalah meskipun kamu menghadapi kesulitan, meskipun kamu lemah, meskipun kamu berduka, tapi jangan lupa Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Termasuk melalui perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar lagi ya Manginang. Di gereja kita ada 2 sakramen. Sakramen adalah ibadah, ritus, upacara khusus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sakramen pertama adalah baptisan kudus. Baptisan kudus adalah sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Maka saudara yang dibaptis gak perlu dibaptis ulang. Orang yang dibaptis ulang adalah orang yang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Sebab Yesus mati 1 kali, bangkit 1 kali. Cukuplah itu mengingatkan kita baptisan sekali dan selama-lamanya. Tapi sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah cara kita untuk menerima kasih karunia Tuhan yang tidak kelihatan dengan media yang kelihatan, yaitu roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah kesempatan bagi kita meminta pengampunan dosa aktual, dosa sehari-hari yang kita lakukan. Itulah sebabnya semasih ada kesempatan saudara harus mengikuti perjamuan kudus sepanjang hidupmu. Itulah caramu menerima kasih karunia Tuhan yang tak kelihatan itu, yaitu penghapusan dosa. Biarlah kita bersukacita dalam perayaan Natal ini bersama-sama dengan anggota keluarga, dengan orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita. Hiduplah dalam kebersahajaan, kesederhanaan. Hiduplah dalam penuh kesabaran sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan berpikirlah, berusahalah, bekerjalah dan berjuanglah dalam sebuah keutuhan sebagaimana yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Selamat Natal Amanginang dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan. Betapa Tuhan lahir di tempat yang hina, di kandang domba. Kau mau membatas dirimu Tuhan, turun dari tahtamu. Supaya dengan demikian kau meneladankan sesuatu kesederhanaan, kebersahajaan, kesabaran kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dalam hal yang Engkau inginkan. Dalam sukacita Natal kami ini Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kami, penuhilah sukacita kami. Supaya kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mengingatkan kami betapa kami berharga di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas karya keselamatan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi Amanginang dan saudara-saudara sambil mengumpulkan persembahan. Rajamu sanggup memberi hatimu.
Masuklah kita ke acara perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus diselenggarakan bagi mereka yang sudah naik CD atau sudah menyaksikan iman. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki acara perjamuan kudus. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 152. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat, dari iri hati dan kebencian.
Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertama, apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Ketiga, apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti,
Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahnya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, berbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Berbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan daku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah ini. Kami mengundang saudara hadir ke depan dan kami minta terlebih dahulu yang dari atas nanti.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu, kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu, jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah mereka sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Natal bagi kita sekalian. Yang ibadah pada saat ini keluar dari pintu sebelah kanan. Yang mau masuk mohon bersabar. Yang mau masuk mohon bersabar. Jangan rebutan kursi ya.